Bentar. Nggak apa-apa ya, kelewatan dikit ya recordingnya ya. Apa-apa. Aduh, udah tua, kelupaan. Oke, lanjut. Jika 0,0481 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4,81 kali N, maka nilai N adalah, ya udah kita jadiin, ini kan 0,0481 jadiin ini 4,81 kali 10 pangkat min 2, kaliin lagi 10 pangkat min 4, sehingga menjadi 4,81 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan udah mirip dengan bentuk yang di kanan ya, sehingga N-nya adalah 10 pangkat minus 6, gitu ya, atau 0,00000 berapa itu, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal yang kedua? Tidak, Pak. Oke. Nah, ini soal yang ketiga. Budi membuat sebuah kesalahan saat pakai kalkulator. Dia mengalihkan suatu bilangan dengan 10 yang seharusnya bilangan tersebut dibagi 10, gitu ya. Hasil yang didapat adalah 33,66 lebih besar daripada hasil yang diminta. Jadi bilangan awalnya itu berapa gitu yang ditanya ya. Oke. Jadi gini. Misalkan bilangan itu adalah A. Gitu. Sebentar. Saja. Nah, misalkan bilangan tersebut adalah A, maka A kali 10 adalah 33,66 ditambah dengan A dibagi 10 dari soal ini ya. Tadi kan dia keliru nih. Dia keliru mengalihkan yang seharusnya dia bagi gitu ya. Maka pernyataan matematikanya menjadi A kali 10 sama dengan 33,66 ditambah, karena dia lebih besar ya, A per 10. Sehingga ya udah kita tinggal ini menjadi 10A dikurang A per 10 sama dengan 33,66 ya. Sehingga ya udah kita pakai hukum distributif yang kemarin. Nah, sehingga didapat, nah hasilnya adalah 3366 per 990. Oke, atau 3,4. Untuk soal ini ada pertanyaan? Bapak bisa lanjutin? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, konsep desimal berulang. Oke, ini kan bilangannya ini 0,51, artinya kalau ada garis atas di belakang koma, di desimalnya, itu berarti dia berulang, berarti 0,51, 51, 51, 51 gitu ya. Oke. Nah, beda lagi dengan kayak yang gini. 0,145, ini 45-nya yang dikasih garis atas. Berarti yang berulangnya 45-nya ya. Berarti 0,145, 45, 45 gitu ya. Oke. Oke, yang pertama ini dulu. Ubahlah desimalnya 0,51. Ini kita misalkan sebagai A. Berarti A adalah 0,5151 terus titik 3. Titik 3 ini artinya terus gitu ya. Nah, ini kan berulangnya di 51-nya ya. Sehingga Bapak kalikan A, karena dia di 2 di belakang koma, Bapak kalikan dengan 100. Sehingga menjadi 100A adalah 100 kali 0,5151. Dapatnya Bapak 51,5151. Nah, kemudian, nah ini kan berarti desimalnya bisa Bapak hilangkan dengan mengurangkan bawah dengan atas. Oke, didapat 100A dikurang A adalah 51. Kan ini saling coret ya jadinya ya. Ini coret dengan ini gitu ya, kan komanya hilang. Berarti kan 51, 5151 dikurang dengan 0,5151. Kalau dikurangkan ini kan berarti tinggal 51 gitu ya. Ini paham semua? Oke, Bapak lanjutkan dulu. Terus,
Nah, ini kan 100 dikurang A kan berarti 99A ya. Ini dapat 99, ada pertanyaan enggak? Hukum distributif aja tadi ya. Jadi 100A dikurang A, berarti A-nya kan sama. Berarti A 100 dikurang 1, gitu ya. Hukum distributif aja ini. Ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang yang contoh kedua nih, 5,0025. Berarti yang berulang 25-nya ya. Oke. Nah, ini hasilnya yang ini ya tadi ya. Jadi pecahan ya ini tadi jadi ini. Oke. Lanjut. A kita misalkan bilangan itu sebagai A. Berarti A 5,0025,25,25. Ini berulangnya di mana? Nah, berulangnya kan di sini nih. 25 ini, gitu ya. Jadi Bapak pangkas ini, berarti kali berapa nih? Ada 0 berapa angka di belakang koma? 4 ya. Sehingga Bapak kalikan dengan 10.000. Nah, dikalikan 100 aja dulu, dikalikan 100 biar dia rapi gininya ya. Oke. Nah, terus dikalikan 10.000 gitu ya. Biar dapat gininya gitu ya. Nah, kurangkan bawah dengan atas. Gitu ya. Sehingga menjadi 10.000 dikurang 100 A. Ini kan koma ini hilang nih. Ya 25-25-nya hilang ya. Oke. Sehingga menjadi 9, ini kan 10.000 dikurang 100 kan 9.900 sama dengan ini yang ini ya. Dikurang dengan 500 menjadi 49525. Sehingga kalau dijadikan pecahan A adalah ini. Kita sederhanakan jadi. Untuk soal ini ada pertanyaan enggak? Ini penting banget tuh konsep dasar ini. Tidak, Pak. Jadi kalian harus teliti dalam melihat dia itu berulangnya di mana gitu ya. Oke, Bapak bisa lanjut ke materi? Bisa, Pak. Oke, soalnya kayak gini. Jika 0,145, berarti kan yang ingat yang berulangnya kan yang di garis atasnya ya. Berarti 45, 45, 45 itu berkurang gitu ya. Berulang gitu ya. Nah, kalau yang 0,23 yang di garis atasnya cuma 3, berarti 0,23333 gitu ya. Lanjut. Nah, misalkan yang pertama ini sebagai A. Berulangnya di mana? Di 45. Ingat, berarti kita harus kaliin dulu 10. Nah, kemudian kaliin lagi ya 45. Nah, berarti ini kan berulangnya di 45 ya. Oke. Ya udah, oke, lanjut sehingga ini kalau dikurangkan bawah dengan atas menjadi 990A. Ini kalau dikurangkan 145 dengan 144 sehingga A adalah ini. Yang kedua adalah 0,23. 0,23333 berulangnya di 3 sehingga kita kalikan dulu 10 biar 2-nya masuk ke depan. Kemudian biar karena yang berulang adalah angka 3, kaliin lagi dengan 100 gitu ya. Kurangi bawah dengan atas. 3 di belakang koma 333 akan hilang. Menjadi 90B sama dengan 21. B-nya adalah oke. Dilanjutkan ini operasi penjumlahan sehingga ya udah bisa makan penyebut biasa aja. Hasilnya adalah 25/6. Gitu ya. Untuk soal ini ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Selesaikan 7/10. 7/100 ini kan kalau dijadiin desimal 0,7, 0,07, 0,007 gitu ya. Ya udah kalau dijumlahkan. Nah, ini tadi X plus Y ya. Lupa Bapak. Ini tinggal dijumlah aja X plus Y 91. Oke. Ini ya udah tinggal di sini 0,7, 0,07, 0,007 ya itu sudah dijumlahkan adalah 0,77777 terus gitu ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Masih materi mudah.
Tidak, Pak. Oke, lanjut. Oke, ini terus jadi pecahan ya. Oke, jadi 7/9 yang tadi ya. Oke, boleh dilanjutkan? Boleh, Pak. Oke, ini latihan. Ada soal latihan yang pertama, yang 06 ini ya. Kalian pakai buat latihan, caranya seperti tadi. Seperti soal yang tadi, nanti PDF-nya akan Bapak kasih. Nah, terus selesaikan 1/3, 1/9, 1/27, 1/81. Oke, langsung. Nah, kita misalkan ini sebagai A. Ini penting banget ya. Misalkan sebagai A. Kita lihat ini berulang, penyebutnya itu berkelipatan 3. Betul enggak? 3/9 adalah kali 3. 9/27 adalah kali 3. 27/81 adalah kali 3 lagi 27-nya ya. Betul ya? Betul, Pak. Oke, Bapak perkenalkan teknik. Ini sebenarnya barisan geometri, tapi kalian kan belum belajar ke barisan geometri. Belajarnya nanti di SMP. Kita nggak boleh pakai cara SMP ya. Oke, A adalah 1/3, 1/9, 1/27. Nah, berarti kan perkaliannya adalah 1/3 gitu ya. Maka Bapak kalikan dengan 3. A-nya kalikan 3. Set. Jadi 3A adalah 3 kali ini. Sehingga 3A sehingga yang 3A ketika dikurang dengan A ini kan dapat keteraturan lagi nih. Gitu ya. Berarti 3 kali 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 dikurang gini gitu ya. Lanjut. 3A dikurang A adalah 2A, betul ya. Kalau yang ini dikurang dengan ini kan 3 masuk ke sini ya, jadi 3/3 atau 1. 3/9 jadi 1/3 gitu ya. 1/27 kali 3 berarti 1/9 gitu ya. Prosesnya ya. Mana pulpen? Oh, sebentar. Oke. Jadi ini kan kalau dimasukkan ini kali ini kali ini cukup distributif ya. Ini kali ini gitu ya. Jadinya 3/3 jadi 1. 3/9 jadi 1/3. Nah, ini kan kita lihat bahwa ini dengan ini sama, betul ya? Kita pakai, nah ini kan A ya, tadi kita udah misalkan ini sebagai A, gitu ya. Berarti kan teknik ini sering banget muncul ya. Sehingga 3A dikurang A adalah 2A. Nah, kalau ini dikurang dengan ini kan saling coret semua ini. Tinggal angka 1, gitu ya. Maka 2A sama dengan 1 atau sederhananya A adalah. Jadi bentuk ini bisa Bapak tulis sebagai kertas. Untuk soal ini paham? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Soal ini sering banget keluar di Olimpiade, terutama Olimpiade luar ya, kayak kalau pernah kalian dengar SEAMO, Southeast Asia Mathematical Olympiad, gitu ya, SEAMO gitu ya. Ini yang nyelenggarain Singapura. Ini levelnya sama dengan OSN. Oke. Gak ada pertanyaan untuk soal ini? Dengan cara yang sama, kalian bisa kerjakan soal yang ini. Tapi nanti aja di rumah, karena kita kejar waktu. Oke, sekarang berapa jumlah tak hingga? Jadi kalau ada titik-titik kayak gini, ini namanya tak hingga ya. Ini titik-titik ini namanya tak hingga gitu ya. Terus sesuai pola, tak hingganya sesuai polanya ya. Kalau ini kan polanya 1/3 gitu ya. Nah, soal yang kedua. Nah, oke. Nah, bentar. Nah, ini kan kalau dilihat yang ini kan kita lihat. Ini limanya kan selalu kali 1/5 gitu ya, betul enggak? Oke, Bapak mundur lagi. Nah, ini kan selalu kali 1/5 gitu ya, betul enggak? 1 dikali apa? Dikaliin 1/5, jadi ininya muncul.
Ini dikali 1/5 lagi, ininya muncul jadi 5 kuadrat. Kali 1/5 lagi, ini muncul. Jangan lihat atasnya ya. Nah, kita kan mau menyederhanakan pecahan ini kan, gitu loh. Oke. Ya udah, kita kalikan karena ini kali pengalinya adalah 1/5, berarti kita kalikan 5. Oke. Berarti S kita kalikan 5. Berarti ini ya. 1 kalau apa namanya? Maaf, bukan. Berarti bisa aja dikalikan 5 atau dikalikan 1/5 gitu ya. Oke. Ini dibagi 5 maksudnya gitu ya. Bisa aja kalikan 5 juga bisa. Caranya sama. Kalau ini caranya dibagi 5. Biar apa? Biar bawahnya ini teratur gitu ya. Kalau ini S-nya tak bagi, ini S-nya kelap ini. Nah, tak bagi 5, jadi hasilnya 1 dibagi 5. 4 dibagi 5 kuadrat. 7 dibagi 5 pangkat 3, gitu ya. Bapak mundurin ke belakang, 1, set. Gini ya. Sehingga, nah ini S bagi 5, gitu ya. Ini terlalu ke belakang. Oke. Menjadi, dikurangkan, nah ini dikurang dengan ini ya, 1 dikurang dengan yang ini dikurang dengan yang bawah, 1 kan tetap 4/5 dikurang 1/5 jadi 3/5. 7/5 kuadrat dikurang 4/5 kuadrat jadi 3/5 kuadrat. 10/5 pangkat 3 dikurang dengan 7/5 pangkat 3. Nah, ini kan udah lebih teratur nih tiganya. Ya. Oke. Terus lanjut. Nah, ini kan kalau samakan penyebut jadi 4S per per 5 gitu ya. Ini menjadi 1 dikurang 3, ini kan 3 kita ambil pakai hukum distributif. Ini kan 1/5 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang gimana cara menghilangkan yang ini? Nah, oke, lanjut. Nah, misalkan sebagai A. Nah, ini kalikan 5. Kayak yang tadi. Terus kurangkan. Bawah atas dengan bawah, bawah dengan atas, ini dalam hal ini atas dengan bawah, gitu ya. Sama aja hasilnya, cuma jadi minus gitu ya. Berarti min 4A sama dengan min 1. Ini kan nanti ininya hilang dengan ini gitu ya. Oke, jadi A adalah 1/4. Oke, pembagian minus ya. Berarti min 1 dibagi min 4 kan hasilnya plus 1/4 ya. Oke, kembalikan A yang udah kita misalkan ke sini. Ini dikembalikan ke sini. Oke, sehingga nah, 4S/5 adalah 1 plus 3 kali 1/4. Sederhanakan, S adalah ini. Gimana? Paham enggak soal ini? Bentar, Bapak Zoom. Paham, Pak. Paham ya? Tentu udah diajari Bapak Ibu guru untuk soal. Karena trik-trik kayak gini sering keluar ya. Kalau di SMP kalian bisa pakai deret geometri nanti. Tapi kan kalian belum belajar apa itu deret geometri. Bentar. Ada pertanyaan untuk soal ini? Oke. Nah, ini ada soal latihan yang ke-8. Caranya sama dengan ini. Dengan yang di atas. Jadi kalau kalian paham yang di atas, kalian bisa ngerjainnya. Ini saya lupa nyantumin jawabannya ya. Jadi nanti kalau nggak ngerti, silahkan WA. Kalau nggak WA, dianggap mengerti. Oke, lanjut ke berikutnya. Oke, ini pelatihan ya. Ini soal-soal yang murni saya ambil dari OSN ya. Yang pertama, hasil operasi campuran bilangan berikut. Nah, langsung jawabannya ya, kemudian baru di Zoom. Oke, ini soal OSN Provinsi tahun 2019. Tingkat kesulitan sebenarnya mudah ya. Berarti ingat ya, yang dalam kurung kalian kerjakan dulu. Kemudian kali 60%, jadikan sebagai desimal. Pecahan. 0,5 jadikan pecahan. Ini kan perkalian. 1,1 jadikan pecahan. Nah, ingat bahwa perkalian harus kalian kerjakan terlebih dahulu sehingga
menjadi 6 ini dibagi 6 dapatnya 10/100. Gitu ya. Ini 55/100. Gitu ya. Ini paham ya? Ini kan sekalian Bapak samakan penyebutnya aja. Sehingga menjadi 65/100 atau 0,65. Paham untuk soal ini? Ada Paham, Pak. pertanyaan? Oke, tinggal kehati-hatian kalian aja harusnya paham. Oke, soal yang kedua, soal yang OSN provinsi juga tahun 2019. Oke, jawabannya ini kita zoom. Nah, ini ya. 12/20 adalah A/5 sama juga dengan 9/B. Maka cari nilai A plus 20. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya bisa kalian samakan penyebut aja gitu loh. Tapi kan kalian kesulitan menyamakan penyebut yang ini. Nah, kalian bisa pakai perkalian silang gitu ya. Tapi kalau ini kan kita lihat yang ini dulu ya, yang sebelah kiri 12/20 sama dengan A/5 kali silang gitu ya. Bisa atau bisa kalian sederhanakan sehingga A dapat 3 gitu ya. Ini kan 5 kali 12 dibagi lagi dengan 20. Sederhanakan dapatnya 3. Nah, kemudian yang kedua, 3 kan udah ketemu nih. Taruh di sini. Taruh yang di A ini 3-nya. Ketemu 9/B. Ya udah kali silang lagi. Jadi B-nya adalah 9 kali 5 dibagi 3 gitu ya. Dapatnya 15. Maka A plus 2B adalah 33. Untuk soal ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Oke, kemarin di grup WA saya share tentang jadi kalian nanti untuk OSN itu 30 soal dalam waktu 60 menit. 30 soal itu terbagi menjadi mudah, sedang, dan rumit. 8 soal mudah, 8 soal sulit, dan sisanya adalah soal sedang. Ini levelnya soal-soal yang masih mudah. Gitu ya. Oke, soal yang berikutnya. Misalkan, apa ini? Kotak dan segitiga merupakan dua bilangan. Gitu ya. Ini kan ya namanya memisalkan ya terserah yang memisalkan ya. Bila kotak ditambah, apa itu nggak kelihatan. Nah, nah ini ya, kotak bintang segitiga adalah kotak kali kotak. Nah ini simbol-simbol aja ya. Nanti sebenarnya akan dipelajari di aljabar, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang dipelajarin dulu. Nah ini jawabannya. Oke. Jadi kalau kotak bintang segitiga adalah kotak kali kotak yang ini ya. Kotak kali kotak plus segitiga kali segitiga dikurang 2 kali kotak. Nah ini kalian lihat operator-operatornya ya, ini perkalian, penjumlahan, perkalian, pengurangan, perkalian gitu ya. 8 bintang segitiga. Nah, ini udah masuk soal level medium ya. Level menengah ya. Jadi soal-soal yang kayak gini nih banyak nanti. Ya udah tinggal diiniin. Ya udah nanti ketemu hasilnya bahwa segitiga adalah 21. Dengan ini ya, berarti perkalian didahulukan, pengurangan belakangan gitu ya. Berarti perkalian ini didahulukan ya. 2 kali 8 kali, nah ini kan berarti 2 kali 8 kan 16 ya. 16 kali segitiga berarti ya udah. Oke. Lanjut, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah ini soal gampang. Ini jawabnya ini ya, nanti kalian kerjakan sendiri. Nah ini soal OSN Kabupaten Kota ya tahun 2018. Gampang kan? 1/2/3 ditambah 5/3 dikurang setengah. Ini gampang lah. Gitu ya. Tinggal ketelitian kalian aja. Soal yang ini, OSN
provinsi 2016. Jika A bintang B, bintang ya namanya simbol, terserah. Jadi simbol ini adalah A kali B dibagi A tambah B. Maka, ini kalau dalam kurung kan harus kalian kerjakan dulu ya. Nah, dalam kurung kalian kerjakan dulu, dapat hasilnya. Oh, 2 hasilnya. Terus kalian ini simbol lagi. Nah, masukin ke simbol lagi. Berarti 2 bintang min 4. Berarti kan kalau kaliin aja min 8 per ini dijumlahkan gitu ya. 2 ditambah min 4 kan min 2. Paham enggak soal ini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Berarti boleh saya lanjut ya. Ini seharusnya udah ke materi berikutnya. Nggak apa-apa. Ini soal yang berikut OSN Provinsi tahun 2016. Diketahui 5 pecahan. Bentar nanti di Zoom. Oke. Biar dapat jawaban. Oke, kita Zoom. Nah, ada 5 pecahan, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, dan 1/15. Jika 4 dari 5 pecahan tersebut dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan D, dan jika diketahui A tambah B tambah D sama dengan 7/12, dan C dikali D adalah 1/45, maka nilai D adalah Diketahui C kali D adalah 1/45. Maka dari ini kemungkinan yang dapat 1/45 yang mana? Gitu ya. Berarti ya cuma 1/3 dengan 1/15 ya, yang bisa dapat kemungkinan ini ya. Nah, berarti C adalah 1/3 dan D 1/15 atau sebaliknya ya. Kan bisa sebaliknya, C-nya yang 1/15, D-nya yang 1/3 ya. Kemudian clue berikutnya adalah penjumlahan. A tambah B tambah C sama dengan A. Berarti mana yang harus kita pakai? Apakah C yang 1/3 atau C yang 1/15? Oke. Berarti kan kalau yang 1/3, berarti A plus B, C-nya dibuat pengurang ya. Dikurang 1/3 adalah 3/12. Nah, jadi kita tinggal pilih lagi nih. Di antara yang bersisa, 1/3 sama 1/15 itu sudah diambil dari 3 sisa ini ya. Mana yang mendapatkan hasil 3/12? Oh, ternyata yang ini yang 12 dan 6 ya. Berarti yang nggak dipakai adalah 1/9 gitu ya. Nah, maka D-nya adalah 1/15 karena C-nya 1/3. Untuk soal ini bisa dipahami? Jadi tinggal ketelitian kalian aja nanti untuk ngadepin soal-soal seperti ini. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Diketahui bahwa 2019 per 2020 kali 2021 sama dengan 2019 per 2020 tambah P, tentukan nilai P. Nah, hati-hati ya. Ini bukan berarti P sama ini kan perkalian. Ini kan penjumlahan ya. Bukan berarti P sama dengan 2021 gitu ya. Oke. Gimana caranya? Jadi kalikannya ini trik lagi ya. Lihat ya. Mana lagi? Nah, 2019 per 2020 kali 2021. Ini kan kita sederhanakan karena 2021 adalah 2020 tambah 1, maka ini menjadi, kita buat dia menjadi bentuk penjumlahan ya. Ini kan perkalian nih. Kita buat menjadi bentuk penjumlahan. Pakai hukum distributif ini. Dengan fakta bahwa 2021 adalah 2020 plus 1. Gitu ya. Nah ini kan kalau ini tinggal di ini kali ini tambah ini kali ini ya. Kalau distributif kan gitu. Ini coret 2019. Ini berarti tinggal ini. Ini sama dengan ini tambah P. Gitu ya. Maka P-nya adalah 2019. Bukan 2021 ya. Paham untuk soal ini? Ini kalau nggak salah soal apa ya? OSN tapi yang uji coba ya. Uji coba OSN dari ini juga, dari Puskesmas juga ya. Jadi soal yang kalian hadap ini nanti kayak gitu.
Jadi kalian harus memang sering berlatih untuk soal. Apakah akan keluar lagi ya? Enggak. Tiap tahun tuh soal-soalnya pasti baru, pasti berbeda. Cuma idenya mungkin mirip. Mirip juga dengan soal-soal dari luar negeri. Gitu ya. Untuk soal ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Yang kedua soalnya lebih gampang. 2M dikurang 2 pangkat M-2 sama dengan 192. Maka nilai M adalah, ini pengurangan ya, sehingga, nah, 2M dikurang 2M-2. 2M dikurang, kita samakan nih, gitu loh. Kita 2 pangkat M per 4 kan, jadinya yang 2 pangkat. Nah, ini kan menjadi 2 pangkat M per 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 kan 4 gitu ya. Untuk ini kalian paham dapatnya yang 1/4 itu dari mana, paham ya? Oke. Terus pakai hukum distributif. 2 pangkat M-nya kita ambil. Jadi kan 1 dikurang 1/4, jadinya 3. Udah. Ini dipindah ke ruas kanan. Sehingga kita dapat 2 pangkat M adalah 2 pangkat 256. Ini kan 2 pangkat 8 ya. Sehingga M-nya adalah 8 karena basisnya sudah sama. Ini soal OSN juga kalau nggak. Tapi tahun berapa saya lupa. SD ya. Untuk soal ini bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Jika ada yang nggak dipahami nanti WA aja. Oke, masih banyak. Oke, yang manakah di antara bilangan ini yang memiliki nilai terbesar? Apakah Apakah 2 pangkat 81? Apakah 4 pangkat 42? Apakah 8 pangkat 26? Ini kan semuanya bisa kita buat basis 2 nih, 2 pangkat 81. Nah, ini ya. Gitu ya. 2 pangkat 81, 4 pangkat 42 itu 2 ini kan berarti dikali ya. Bukan dijumlah ya, dikali 84. 3, 26, 2 pangkat 78. Nah, udah ini kan basisnya udah sama, kita tinggal bandingin pangkatnya. Jadi yang paling gede adalah yang ini, gitu ya. Yang 2 pangkat apa ini? 84 gitu ya. Oke. Untuk soal ini ada pertanyaan? Boleh saya lanjut ke materi berikutnya? Halo? Sudah. Oke. Lanjut. Diketahui penjumlahan di bawah bernilai benar. 4, 6A. Berarti A ini kan suatu bilangan nih. Gitu ya. Nah, terus B, 7. Jadi A ini suatu angka. Angka ya, bukan bilangan ya. Angka. Jadi antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B juga angka. Antara, jadi bedanya angka dan bilangan. Kalau angka itu kan berarti ya 0, 1, sampai 9 ya. Kalau bilangan kan 10, 1000 itu bilangan. Oke. Nah, ini kalau dijumlahkan mana yang bernilai benar? Kita lihat bahwa A, langsung aja, ini ya, Bapak Zoom. Nah, 4, 6A, B, 7, berarti berapa ditambah 7 yang bisa hasilnya adalah yang bisa 13, bisa 3 aja gitu ya. Kalau ini 0 kan nggak mungkin bisa dapat 3, berarti ini adalah berapa? Berapa kali tambah 7 sama dengan 13? 6. Oke, 6. Berarti kalau 6 tambah 7 boleh apa namanya? Nggak bisa kan yang lain, angka lain kan nggak bisa ya. 9 tambah 7 udah berapa? Udah 16. Berarti A-nya 6. Nah, kemudian nyimpen 1 kan di atas ini, betul nggak? Di atas ini nyimpen 1 kan? Iya, Jadi Pak. kan dapat 13 tadi, ini nyimpen 1. Berarti 1 tambah 6 tambah B sama dengan 6. 6 ini bisa 16, bisa 26 gitu ya. Iya, Pak.
Nah, berarti 1 tambah 6 tambah B adalah 16. Karena kita kalau kemungkinan 9 aja kan masih berapa? 9 tambah 7 berapa? 9 tambah 7, 16 ya. Berarti B-nya 9. Berarti kan ini maksimalnya 16, nggak bisa 26 ya. Oke, bentar ini ada. Oke, nah sehingga bilangannya betul 49. Semua paham? Paham, Pak. Oke, bentar. Soal berikutnya lebih gampang. Kalian tinggal kehati-hatian aja. Ini ingat penjumlahan, perkalian, penjumlahan, mana yang harus didahulukan, dan segala macam ya. Oke. Nah, ini soal tentang desimal tadi nih. 0,18, gitu ya. Jika dinyatakan dalam pecahan, merupakan bilangan bulat positif dan FPB itu faktor perempuan terbesar, nanti akan kita pelajari. Ini artinya apa? FPB dari A dan B adalah 1, maka pecahan itu dalam bentuk paling sederhana gitu ya, intinya gitu ya. Gitu ya. Nanti FPB kita akan pelajari di materi pertama. Kita nggak dalemin dulu. Oke. Kita misalkan kayak tadi X adalah 0,18 kali 100, ini perulangannya kan 2 angka belakang koma ya. Diperoleh 99X sama dengan 8, maka X adalah 2/11. Dijumlahkan adalah 13. Ini ada masalah untuk soal ini? Kalau nggak ada, lanjut. Oke, saya anggap nggak ada masalah. Oke. Ini kayak yang tadi. Perhatikan operasi bilangan berikut. 4 crash 2 sama dengan 10. 2 crash 4 sama dengan 2. Nah, kita harus menebak crash itu operasi apa sih? Gitu ya. Kita lihat polanya nih. Kalau dijumlah, berarti nggak bisa. Dapatnya berapa kalau dijumlah? 6. Ini nggak bisa. Nah, kalau dikali, 8. Nggak mungkin. Kalau ini dikalikan 2, berarti 4 kali 2, 8. 8 ditambah 2. Misalnya yang pertama dikali 2, yang kedua kemudian baru ditambah. Jadi kita nebak ini operasi apa gitu ya. Kemudian, nah, yang kedua ditebak lagi apa gitu ya. Dari pertama misalnya kali 2 ditambah 2 gitu ya, dikali kemudian ditambah. Ini kali 2 dapatnya 4 ditambah 4. Nah, oke, berarti operasinya apa sih? Ternyata operasinya adalah 3 kali A min B. Jadi kalau yang pertama kita masukkan nih. 3 kali 4 berapa? 12. 12 dikurang 2 10. 3 kali 2 6. 6 dikurang 4 2, betul. Jadi proses untuk menebak-nebak ini yang memang kalian apa ya? Memang yang kalian harus temukan gitu loh untuk menebak-nebak operasi ini. Gitu ya. Ini termasuk tingkat kesulitannya medium ya. Soal berikutnya OSN SD tahun 2019. Jadi Alika nulis angka 0, 1 sampai 9 pada peta-peta. Nggak ada yang boleh berulang. Nah, ini ada operasi penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Pengen dapat hasil paling besar ini sama dengan berapa, tapi yang terbesar gitu ya. Maka gimana? Logikanya kan gini. Kalau kalian mau dapat angka besar di sini, berarti angka yang penjumlahan harus besar gitu ya. Berarti ini yang gede-gede yang kalian di penjumlahan-penjumlahan. Gitu ya. Oke. Pengurangan kalian buat angka sekecil mungkin. Oke. Yang kita coba-coba, mau nggak mau kita harus pakai taktik coba-coba seperti soal di atas ya. Boleh nggak kita coba-coba? Ya boleh. Itu salah satu strategi dalam memecahkan masalah matematika ya. Jadi strategi-strategi dalam memecahkan soal matematik itu banyak. Satu, menebak. Menebaknya tentu menebak dengan cara yang pintar ya, dengan cara yang smart ya. Kemudian 2, cara kayak kemarin yang Bapak jelaskan,
yang kayak pecahan bersusun itu adalah strategi mundur ke belakang, gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada lagi strategi membuat diagram, banyak. Strategi menyederhanakan masalah. Nah, itu nanti Bapak kita akan pelajari di selanjutnya ya. Oke. Nah, angka besar berarti di depan plus. Tinggal angka terbesar 98 kita pakai. Terus 7 kita pakai. 6 kita pakai. Gitu ya. Jadi angka terbesar adalah 29. Ada pertanyaan untuk soal ini? Boleh Bapak lanjutkan? Tidak. Oke. Ani membuka sebuah buku. Tampak nomor halaman sisi kiri dan kanan, dijumlahkan hasilnya. Namanya kalau buka buku kan halamannya pasti urut ya. 100 sama 101, 99 sama 100 gitu ya. Halaman sisi kanan buku tersebut adalah halaman ya. Udah kita tinggal nebak. Dua bilangan berurutan, hasilnya 333 gitu ya. Maka N dan N plus 1 dijumlahkan 333, maka N tambah N plus 1 333, 2N tambah 133, maka N-nya ketemu 166. Jadi dua halaman itu adalah 166 dan 167 gitu ya. Gampang untuk soal ini. Pasti nggak ada pertanyaan. Lanjut. Andi memakan 2/3 bagian. Budi 3/8. Sandra dan Dodi memakan sisanya dan bagiannya sama. Maka berapa kue yang dimakan Dodi? Ya, udah tinggal di aja. 7/8 ditambah 3/8, 2/7 tambah 3/8, samakan penyebut, dapat ini. Berarti ini dibagi 2 gitu ya, ditanya ya. Oke, dapat ini untuk pertanyaan ini, saya kira nggak ada masalah. Bapak lanjutkan lagi materi berikutnya. Oke, masih panjang. Oke, ini nanti kan harusnya kita udah ngebahas yang silabus selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting Bapak pengen kalian konsep dasarnya paham dulu, gitu ya. Seorang siswa membagi sebuah bilangan dengan 9 pakai kalkulator nih. Hasilnya adalah 1,7777. Maka bilangan tersebut adalah, ya udah tulis aja A/9, nah gitu ya. Ini kan 1,777, ini kan 1 ditambah 0,7777 gitu ya. Ini dijadikan seperti ini, jadi yang dibagi 9 adalah 16. Gitu ya. Paham untuk soal ini? Nah, oke, Bapak kasih tahu lagi. Mungkin cara menyelesaikan soalnya nggak sama. Ada lagi jalan lain, banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Kemarin kita memang harus nyari jalan yang paling efektif. Kalau kalian bisa menemukan cara lebih efektif, kenapa enggak? Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika bentuk desimal 0,20, 20, 20, macam, betul ya, 20, 20, 20, oke. Diubah menjadi bentuk pecahan, maka tadi ini gampang. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Cari sebanyak mungkin pasangan bilangan bulat positif P dan PQ yang memenuhi P/4 sama dengan 6 plus Q. Udah, diolah dulu nih. Oke, berarti kan kali silang PQ adalah 15 kali 4, 64. Oke, berarti kan kalau PQ itu adalah bilangan bulat, berarti kan ya 64 itu kan 1 kali 4, 2 kali 32. Nah, berapa lagi nih? Gitu ya. Nah, ini ternyata ada 7 pasang bilangan, gitu ya. Paham untuk soal ini? Ada masalah? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Jika A per B sama dengan B per C sama dengan C per A, maka cari nilai ini. Oke, gimana taktiknya? Oke. Misalkan ini adalah semua adalah 1. Maka A sama dengan B sama dengan C, dapat ya. Kita
Boleh dimisalkan juga A sama dengan B, C sama dengan 1, maka kita dapat nanti hasilnya 5. Ini nanti tinggal kalian ini aja, kalian pelajari lagi di rumah, soalnya waktunya juga nggak akan cukup kalau kita bahas semua ya. Cuma ini Bapak, semua soal-soal Olimpiade yang pernah keluar di OSN ataupun ajang-ajang Olimpiade lain, itu Bapak masukkan semua ke sini. Kelihatan banyak emang jadinya, tapi itu ya poin plus buat Anda untuk berlatih. Semakin banyak Anda berlatih, Anda semakin mapan. Oke, soal yang berikutnya kayak ini. Pecahan bersusun ya. Nilai P yang memenuhi ini, ya udah ini tinggal kita proses ya. Oke, 5 plus ini, nah udah ini kita buat berarti ini sama dengan 5 ya. Ini 5, ini berarti 5 juga ya. Oke, misalkan nanti P dapat ini. Gitu ya. Paham untuk soal ini? Kalau nggak paham dipelajari dulu waktu di rumah. Kalau nggak ngerti tanya di WA. Lanjut soal berikutnya udah habis. Oke, ini yang paling penting motonya ini. Belajar mandiri adalah salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh siswa Olimpiade. Karena pembinaan itu cuma terbatas dan umumnya untuk membangun fondasi atau konsep dasar Anda. Nah, agar kalian itu bisa sempurna, maka kalian harus belajar sendiri. Ini paham ya? Artinya kalian harus, ya Bapak paling cuma bisa ngasih tahu paling berapa sih gitu loh, yang dari soal-soal tadi juga ngebut ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini PPT-nya udah habis. Oke, Bapak tutup. Oke, materi selanjutnya adalah R2. Oke. Lanjut. Ini semua udah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Bentar. Wah, nggak berasa waktunya udah cepet banget ya. Oke. Kita belajar dasar aritmatika yang kedua. Kita udah belajar pecahan, kita udah belajar desimal. Nah, masih ada persen, masih ada perbandingan, masih ada kecepatan jarak waktu. Nah, masih banyak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting seperti tadi, Bapak ajarin konsepnya. Untuk soal latihan, seperti yang tadi di quote tadi, kalian harus lebih banyak waktu untuk belajar sendiri. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. OSN tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan tuh cepat tuh ya. Oke, lanjut. Oh, nggak bisa. Oke, konsep dasar persen. Persen adalah per 100, gitu ya. Maksudnya persen adalah per 100. Jadi kita bisa menyatakan 17% adalah 17 per 100. 350% ya berarti 350 per 100 gitu ya. Oke. Negatif 95%, berarti ya negatif 95 per 100 gitu ya. 100% ya berarti 100 per 100 gitu ya. Oke. Berapakah hasil kali dari 22,5% dari 40? Ya udah 22,5 per 100 kali 40 gitu ya. Dapat ini paham semua. Nanti kalian pahami lebih detailnya ya. 300% dari 15. Berarti ya 300 per 100 dari 15. Dari itu berarti pengali ya. Gitu ya. Sama dengan ya udah 3 kali 15. 1/4% ada, 1/4% ada. 0,25% gitu ya. Dari 1000 ya udah 1/4 per 100 kali 1000. Nah, dibalik soalnya berapa persen dari 100 adalah 63 ya. Berarti 63 adalah X per 100 kali 100. Maka nilai X adalah 63 gitu ya. Paham ya?
Berapa? 40 berapa persen dari 200? Bolak-balik aja. 40 sama dengan X persen dari 200. X berarti kan X per 200 ini jadi pembagi gitu ya. Oke, dapat X-nya 20. Ada pertanyaan untuk soal-soal ini? Pasti udah paham ya konsep persen semuanya ya. Lanjut. Yang F. Berapa persen dari 1000 adalah 2,47? Udah dibalik. 2,47 adalah X persen kali 1000. 2,47 bagi 1000 adalah X persen. Jadikan pecahan. X per 100. Dapat X-nya adalah ini. Seperempat adalah 250% dari berapa? Ya tidak dibalik. Seperempat adalah 250% dari A. Seperempat 250. Nah, dalam macam ini menurut saya kalian sanggup semua. Oke, jika 20% dari X adalah Y, maka 35% dari X, maka 35% dari X adalah berapa persen dari Y? Ya ini sebenarnya cuma permainan kata-kata aja, yang penting kalian hati-hati di kata-katanya ya. Oke, lanjut, terus dapat nilai X sama dengan 5Y, karena dia mintanya persen, ya 35% ini, maka kita dapat nilai Y-nya dalam bentuk persen. Oke, ini menurut saya materi yang masih mudah, yang bisa kalian pelajari sendiri. Soal latihan, sebenarnya saya pengennya, biar saya tahu kemampuan kalian sampai mana, saya pengen soal latihan itu dikerjain terus dikumpulin. Mau enggak kalau dikerjain terus dikumpulin? Soal yang kemarin dan sekarang. Boleh? Adi, Abbas? Randy? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi soal-soal latihan kemarin di screenshot, kalian kerjakan di kertas, kalian foto, kirim ke Bapak ya. Nah, terus latihan-latihan yang ini ya. Hari kedua 01, hari kedua 02, hari ketiga 03, segala macam ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Persentase sudah. Ini hasil ulangan matematika di suatu kelas, 85%-nya dapat nilai bagus. Sementara 3 siswa dapat nilai merah. Yang ditanya, ini kan diketahui persentasenya, terus diketahui 3. Gimana caranya? Oke, 85%-nya dapat nilai bagus, 15%-nya nilainya buruk gitu. Berarti 15%-nya itu ada 3 gitu ya. 15% dari suatu yang nilai buruk, nilai buruknya kan A. Jadi 3, berarti A-nya kita dapat gitu ya. Nah, berarti 15% adalah 20. Berarti 85%. Ini kan, nah gini ya, dapat ya poinnya ya. Nah, 85% dari 20, berarti 17 siswa gitu ya. Dapat poinnya untuk soal ini. Jadi kita misalkan tuh dalam satu kelas itu A, gitu ya. 15%-nya dari A, kan nilainya jelek, 85 kan 100, A itu 100% kan. Jadi 85-nya bagus, sisanya jelek, berarti sisanya kan 15 gitu ya. Ini dapat nilai A-nya, ngerti semua? Ngerti, Pak. Oke. Nah, ini soal berikutnya. Kayak gini ya. Wah, ini salah nama nih. Tulus adalah siswa paling tampan di sekolah. Di hari Valentine dia, nah, ya coba kalau pembahasannya kayak gini kalian ngerti. Oke. 30, nah, membeli 200 ikat bunga dan diberikan pada siswi.
30% diberikan ke anak kelas 6. 40% sisanya ya, bukan 30% dari ini ya. 40% sisanya dikasih ke kelas 5. 50% sisa dari setelah dikasih ya. Nah, ini kalian harus kerja mundur nih kayak gini kalau maksudnya. Gitu ya. Oke, kalian pelajari sendiri soal ini. Harusnya dapat sih. Kalau nggak ngerti, nanti tanya. Oke, soal berikutnya. Suatu kompetisi matematika berisi 75 soal yang terdiri dari 10 aritmatika, 30 aljabar, 35 geometri. Andi mampu menjawab dengan benar 70% soal aritmatika. Nah, terus panjang soal cerita itu pasti panjang. Ini soal AMC 8. AMC itu suatu ajang kompetisi di Amerika. Kalian kalau sebenarnya bisa diikuti oleh anak SD ya. SD dan SMP. SMP-nya juga di bawah kelas 8 ya. Di SMP kelas 1 itu kan levelnya masih sama lah sama kalian. Gitu ya. 70% dari 10 aritmatika dapat 7. 40% dari 30 soal aljabar. Itu yang seterusnya. Ini berapa? Total 40. Minimum jawaban benar adalah 60% dari 75. Ya. Nanti kalian pahami lagi. Nanti waktunya habis kalau ini dibahas panjang. Oke. Kalian pahami di rumah, kalau nggak ngerti nanti tanya ya. 30 liter cat terdiri dari campuran 25% cat merah, 30%. Ini cuma ya materi persentase ya. Oke. Ini kalian pelajari aja biar waktunya habis. Oke. Lanjut. Tim basket Nusantara hingga bulan Oktober kemarin telah memenangkan 60 pertandingan. Setelah kembali menang 8 pertandingan dan 2 kali kalah, hingga akhir musim dia dapat kemenangan tuh 65%. Dari 65% itu termasuk 8 pertandingan ini ya. Memenangkan 8 pertandingan ini ya. Berapa kalikah pertandingan yang telah dilakukan? Cuma diputar-putar aja sebenarnya. Kalau kalian paham konsep dasarnya, kalian pasti. Oke, misalkan hingga akhir musim dia udah menang sebanyak A pertandingan. Berarti hingga ini kan Oktober ya, memenang 60 pertandingan sampai Oktober gitu ya. 60% dari A min 10 pertandingan ya. 8 menang, 2 kalah kan 10 pertandingan ya. 60% dari A min 10 hingga akhir 60 per 100 kali A min 10 plus 8 adalah ini. Disederhanakan menjadi 0,6A, ini kan dikali ya. Terus 60% kali 10 sama dengan 6. 8 ini pakai hukum distributif aja ya, yang ini ya. Mana pulpen? Ini tadi kan sifat distributif aja ya, berarti kan ini kali ini kali ini. Dapatnya kan ini. Terus 6, berarti 6 ini kan dapatnya 60 per 100 kali 10 gitu ya, dapatnya 6. Tambah 8 tetap. Jadi hasil kita dapat persamaan ini. Apa itu persamaan? Nanti kita pelajari di aljabar. Oke. Nah, berarti 0,6 A tambah 2. Nah, 0, sama dengan menang 65%. Ini ya. Ini kan dapatnya ini. Disederhanakan jadi desimal. Oke, A dapat disederhanakan. Dikurangkan aja kan. Berarti kan 2 ini bisa jadi ini kan dikurangkan ke kanan ya. 2 adalah 0,65A pakai sifat distributif lagi karena ini tinggal diambil aja A gitu ya. 0,65 dikurang 0,6, 0,05 gitu ya. Oke. Sama dengan 2, diputar kita dapat A. Bisa dipahami untuk soal ini?
Ada pertanyaan untuk sampai soal ini? Abbas, Adi? Tidak, Pak. Nika, paham ya? Oke. Bapak anggap paham karena nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, ini lebih gampang. Berapa nilai X jika 20% dari X adalah 12% dari 6? Ulang balik aja. Yang penting kalian jangan sampai salah mengalihkan atau membuat model soal. Ya. Oke. Berarti kan 20% dari X, gitu ya, kita tulisnya seperti ini. Terus 12% dari X plus 20, gitu ya. Jadi 12 per 100 kali X plus 20. Ingat dikurungin ya, soalnya dikaliin semua ya. Oke, ya udah kita pakai hukum distributif. Kayaknya sepele hukum distributif tapi dipakai terus gitu ya. Oke, ini kaliin aja 100 biar hilang 100-nya. Jadi 20X sama dengan 12X tambah 20. Masuk X-nya. 12X tambah 12 kali 20 kan 240 gitu ya. Dapat nilai X, ini dipindah ke sana, hukum distributif lagi, ambil X-nya, gitu ya. Jadi 8X sama dengan 240. Jadi kita dapat salah. Sebentar. Untuk soal ini bisa dipahami? Yang penting kalian nggak boleh salah di memodelkan, membaca soal ini menjadi model matematika. Apa itu model matematika? Pokoknya bentuk matematika itu model matematika, gitu ya. Oke, paham? Untuk soal ini semua ya. Bisa dilanjutkan materi berikutnya. Ini ada 2 soal latihan lagi. Jadi udah banyak nih PR-nya. Ya sesempatnya aja kalian pelajari sambil ngulangin materi yang sudah didapat. Kalian pelajari soal itu ya. Oke. Ini waktunya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Biar ini kita pelajarin sekarang bentuk akar. Kalian udah belajar eksponen. Sekarang kalau kalian udah paham yang pangkat, kalian paham akar. Karena akar ini sebenarnya cuma seper dari eksponen gitu ya. Oke. Jika n lebih besar sama dengan 0, maka akar n kuadrat sama dengan n. Gitu ya. Apa nih maksudnya? Jadi gini. 2 kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Jadi kalau ditanya akar 4 itu berapa, berarti kita buat modelnya seperti ini. Akar 4 kan 2 kuadrat. Ini kan kuadrat dengan akar paling menghilangkan kan dari konsep yang pertama ini ya. Berarti hasilnya 2. Gitu ya. Paham semua untuk soal ini? Paham semua? Paham, Pak. Oke. Sifat yang kedua. Jika X lebih besar daripada Y, lebih besar 0 artinya positif, maka akar dari X lebih besar dari akar Y, gitu ya. Ini bisa dipahami yang konsep ini. Kedua, jadi gini. Bentar ya. Nah, kalau ditanyakan 4 lebih besar dari, ini aja lah, 9 lebih besar dari 4, betul ya? Betul, 9 lebih besar dari 4, betul ya? Kalau 9 Bapak tulis sebagai 3 kuadrat, dan 4 itu sebagai 2 kuadrat, berarti ini ya. Berarti ini lebih besar gitu ya. 3 lebih besar dari 2, gitu ya. Paham semua konsep ini? Paham, Pak. Oke. Lanjut.
Sifat berikutnya adalah kayak eksponen nih. Sebenarnya akar A kali akar B sama dengan gini aja nih. 2 kuadrat akar gini, misalnya kayak tadi ya, 2 kuadrat akar. Kita coba. Oke, ini sebenarnya bisa Bapak tulis sebagai 2 kuadrat, tapi akar ini kan berarti kalau nggak disebutkan, nggak ada angka di sini, ini berarti akar pangkat 2 ya, gitu ya. Berarti 2 pangkat 2 per 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 atau 2, gitu ya. Cara nyarinya kan gitu ya. Berarti kalau ya, Bapak di sini aja, akar A kali akar B. Yang paling gampang, akar 4 dikali akar 9. Gitu ya. Akar 4 berapa? Ini kan akar 2 kuadrat. Ini kali akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan ini tinggal 2 kali 3. Gitu ya. Sama dengan harusnya hasilnya 6. Apakah sama dengan akar 4 kali 9? 4 kali 9 berapa? 36 ya. Berarti akar 36. Akar 36 berapa? 6. Berarti ini sama ya. Artinya akar 4 kali akar 9, jadi akarnya bisa dikalikan di dalam karena bentuk eksponnya sama. Beda dengan kalau di sini dikasih misalnya ini 3 gitu ya, beda. Ini kan berarti nggak ditulis 2 gitu. Bisa ya. Sama dengan sifat eksponen. Jadi kalau kalian paham yang eksponen kalian, kemarin, itu harusnya ini paham ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak, Pak. Oke. Ya udah, karena mungkin kalian juga udah capek dan waktunya juga sudah habis. Kita akan lanjutkan pertemuan ini satu ya. Satu, kalian pelajari soal yang tadi diberikan, nanti sampai konsep bentuk akar ini nanti Bapak kasih PDF-nya, sampai yang tadi ya. Nanti Bapak kasih, kalian pelajari, kalian kerjakan soal-soal latihannya. Oke? Dikirim ke Bapak ya, semua ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya udah, sampai di sini dulu semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat malam. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.